Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, hari ini diskusinya dimulai ya tentang kasus pelanggaran etika bisnis PT Nabisco atau bisa disebut juga dengan PT Oreo. Apakah kalian sudah siap semuanya untuk berdiskusi? Waalaikumsalam. Ya, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu di mana lokasi kasus dan apa yang menjadi akar permasalahan kasus. Pertama, lokasi kasus dan apa yang menjadi akar permasalahan kasus. Oreo merupakan merek daging termasuk golongan biskuit. Baru pertama kali dikenalkan oleh Nabisco pada tahun 1912. Oreo mempunyai krim putih di tangan dan diapit oleh dua biskuit coklat. Saat ini Oreo diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing, sedangkan Oreo sebelumnya tahun 2008 diproduksi oleh PT Nabisco Indonesia serta sebelum tahun 2013 di bawah PT Carve Indonesia. Ketiga perusahaan raksasa ini berpusat di Bekasi. Selanjutnya, berapa lama kasus itu sudah terjadi? Sekitar tahun 2008, sejak ditemukan bahwa semua produk yang berasal dari Cina itu positif mengandung melamin, termasuk juga produk Oreo ini yang diproduksi oleh PT Nabisco. Apakah masalah tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwenang? BPOM dan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Oreo produksi luar negeri mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan, maka harus ditarik dari peredarannya. Pembersihan nama Oreo pun sebagai biskuit berbahaya cukup menguras tenaga bagi public relation PT Nabisco. Kutipan BPOM dalam tanda petik yang ditarik BPOM hanya produk yang berasal dari luar negeri dan bukan produksi dalam negeri. Untuk membedakannya, lihat kode di kemasan produk tersebut. Kode MD sama dengan produk dalam negeri, aman dikonsumsi, sedangkan kode ML sama dengan produksi luar negeri. Dalam tanda petik, gonjang-ganjing susu yang mengandung melamin akhirnya merembet juga ke Indonesia. BPOM telah mengeluarkan pelarangan terhadap peredaran 28 produk yang dicurigai menggunakan bahan baku susu bermelamin dari Cina. Di antaranya yang akrab di telinga kita antara lain Oreo sandwich, coklat atau wafer stick, dan M. Selain itu, apa dampak dari pelanggaran hak konsumen yang terjadi? Untuk pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh PT Nabisco Indonesia menyebabkan adanya krisis kepercayaan yang membuat perusahaan merugi. Kerugian yang diterima bukan hanya berupa kerugian material, tetapi juga kerugian imaterial. Kerugian material berupa kerugian yang diterima karena produknya laku di pasaran, artinya pemasukan berkurang, omset menipis, dan laba pun sedikit. Inilah dinamakan kerugian imaterial dengan uang. Kerugian imaterial yang diterima yaitu hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Dan terdapat pada Undang-Undang PT Nabisco sudah melanggar beberapa pasal, yaitu pasal 4 hak konsumen adalah pasal 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Pasal 3 hak atas informasi yang benar
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Maka dari itu, apakah hak konsumen bisa dipulihkan kembali? Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Untuk yang terakhir, apakah produsen sudah memperpanjang jawaban kesalahan yang sudah dilakukan? Menurut kami tidak, karena dari segi produsen sendiri mereka meloloskan produk yang mengandung bahan kimia berbahaya dengan mudah dan tidak ada tindakan memberikan peringatan. Selain itu, tindakan tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa produsen tidak mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dilakukan. Setelah semuanya pertanyaan telah dijawab, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang kasus pelanggaran etika bisnis di PT Oreo ini? Coba jelaskan atau utarakan kesimpulan kalian. Oke, untuk kesimpulannya itu, pelanggaran etika bisnis yang telah dilakukan oleh PT Nabisco sangat berbahaya dikarenakan biskuit Oreo mengandung zat melamin yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak. Sudah jelas bahwa kandungan melamin yang berbahaya dapat menyebabkan. Oke, untuk kesimpulannya itu, pelanggaran etika bisnis yang telah dilakukan oleh PT Nabisco sangat berbahaya dikarenakan biskuit Oreo mengandung zat melamin yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak. Sudah jelas bahwa kandungan melamin yang berbahaya dapat menyebabkan iritasi atau penyakit yang dapat menyerang siapapun yang mengonsumsinya, dan perlindungan konsumen menjadi terancam. PT Nabisco telah teridentifikasi menyalahi etika bisnis dalam pembuatan bisnis Oreo, yang dalam pembuatan biskuit Oreo yang di dalam bahan bakunya terdapat zat melamin. Setelah kasus ini terjadi, PT Nabisco mengeluarkan regulasi yang dapat memisahkan produk-produk yang terdapat melamin dan tidak. Dari kasus PT Nabisco melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja perusahaan serta memastikan PT Nabisco melakukan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang ada. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi pada hari ini. Menurut saya cukup sampai di sini saja. Kita akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.